Daon nih. Jadi untuk konsep gamenya sendiri itu pertama kita terinspirasi dari salah satu game Google yaitu Doodle Island Champions. Game ini juga kita jadiin sebagai contoh referensi selama pengembangan game. Nah, jadi game kita itu top down RPG dengan gaya 2D, terus art style-nya juga pixel art, itu lumayan memudahkan kalau dari segi desain ya. Terus untuk nuansanya sendiri, kita pilih settingnya itu seperti lagi di Pulau Bali. Jadi kalau dilihat dari mapnya ada kayak pantai, pura, terus makanannya juga ada babi guling dan es kuwut. Itu cara kita menggambarkan nuansa Bali yang ada di setting game tersebut. Oh, begitu. Oh, begitu. Terus dalam gamenya sendiri juga seperti Doodle Island Champions, kita membuat beberapa mini game yang harus diselesaikan pemain. Itu menjadi salah satu misi yang harus diselesaikan pemain agar bisa memenangkan gamenya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat game ini? Proses pembuatan game ini memakan waktu sekitar 1 bulan, dimulai dari tahap perencanaan konsep hingga penyelesaian game. Untuk mengawali video ini, tolong ceritakan hal apa yang membuat game kalian menarik atau unik dibandingkan game lain. Dari aku untuk keunggulan game yang dibuat, yang pertama adalah pada game Alive yang dibikin. Dia memiliki fitur yang zombie-nya dapat mengejar playernya sampai playernya kena tangkap atau sampai waktunya selesai. Oh my god! Yang kedua, desainnya variatif dan banyak kegiatan serta event yang bisa dilakuin. Okay, next is the... Di dalam game Tropical Trouble ini sendiri punya banyak banget mini games di dalamnya. Jadi player gak cepet bosan dan player juga jadi punya desire untuk achieve sesuatu, untuk bisa ngalahin rekor mereka sendiri. Jadi player gak cuman explore aja nih, gak cuman berpetualang aja ke tempat-tempat, gak cuman ngelakuin aksi, tapi mereka juga bisa melakukan banyak mini games di dalamnya. Apa tantangan paling sulit selama proses pengembangan? Kalau dari saya, tantangan paling sulit selama proses pengembangannya, tantangan terbesarnya adalah saat menggunakan AI untuk membantu pengembangan, terutama dalam hal pemberian prompt, karena struktur file game cukup kompleks dan besar. Saya tidak bisa memberikan seluruh instruksi dalam satu kali prompt. Akibatnya saya harus membagi prompt menjadi beberapa bagian kecil dan menyusunnya secara bertahap, yang cukup memakan waktu dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Tantangan yang paling sulit menurut saya adalah dalam hal waktu, yang dimana tugas kita pastinya nggak cuma satu, dan kita harus bisa manage waktu dengan baik, sempet-sempetin ngerjain di tengah huru-hara perkuliahan ini. Oh, begitu. Selain itu, yang menjadi tantangan juga adalah yang namanya Revisi. yang dimana biasanya setelah saya mengerjakan tugas saya, itu saya akan meminta input ke rekan-rekan saya. Dan biasanya ada aja tuh yang namanya revisi. Yang biasanya revisi-revisi ini bermunculan oleh karena ide-ide yang biasanya muncul ketika hasilnya udah jadi. Jadi misalnya saya udah kirim desain map town, itu biasa ada aja nih ide. Kayaknya bakal lebih bagus kalau misalnya ditambahin NPC di sini, atau kayaknya bakal lebih bagus kalau misalnya map lainnya tuh ngarah kemana gitu. Yang dimana hal ini bakal ngaruh ke desainnya, jadi harus saya revisi lagi. Dan pastinya akan memakan waktu lebih banyak lagi. Kalau dari aku sih tantangannya itu yang pertama time management ya. Karena pas dikasihnya project UAS ini itu kebetulan banyak kepanitiaan yang udah mulai acaranya atau udah mulai kerja, dan juga banyak yang baru rapat pleno. Jadi itu lumayan menghalangi buat diskusi tim ataupun pengerjaan project. Habis itu yang kedua itu karena
pas kita belajar sebelum mengerjakan project UAS ini kayak lumayan basic pengetahuan tentang React dan JavaScript-nya. Jadi selama pengembangan itu apa sih merasa harus sambil belajar, nyari knowledge baru sambil menerapkannya dalam pengembangan game ini. Jadi itu bisa menimbulkan banyak bug baru, terus kita debugging lagi itu sebenarnya bagus sih untuk membantu kita belajar. Okay. Cuma ya menjadi tantangan dalam proses pengembangan game. Kalau tantangan terbesar selama saya ngerjain tugas ini tuh sebenarnya dari segi waktu sama ngatur desain itu sendiri ya. Dari segi waktu itu kan tugas ini kan terbatas kayak kurang lebih 1 bulan aja buat ngerjainnya. Nah, untuk desain itu sendiri kan banyak ya, dari mapnya itu kan ada map besar, ada map arenanya sendiri untuk mini game. Nah, itu tuh ngaturnya tuh agak sulit soalnya kan kita harus kuliah juga. Nah, terus belum lagi ada revisi dari teman-teman yang lain, kayak misalnya udah jadi terus ternyata lokasinya tuh kurang, terus misalnya kayak ininya harus dihilangin, nggak butuh gitu, terus ada yang misalnya collisionnya salah. Nah itu tuh lumayan makan waktu ya, kayak udah desainnya udah jadi tapi harus diubah lagi. Bagaimana kalian memanfaatkan AI dalam proses pembuatan game? Untuk saya, memanfaatkan berbagai tools AI seperti Claude, GitHub Copilot, dan Gemini AI dalam proses pengembangan. AI sangat membantu dalam menulis kode game logic, merancang gaya visual, dan menyusun struktur folder serta file-file agar menjadi lebih rapi dan efisien. Keberadaan AI membuat proses coding menjadi lebih cepat dan terarah. Jadi selama proses pengerjaan game ini saya hanya sekali dalam menggunakan AI. Yang dimana AI tersebut saya gunakan untuk meresize aset-aset yang baru saya temukan. Biasanya aset-aset tersebut ukurannya kurang pas, nggak sesuai dengan aset-aset yang biasanya sudah saya gunakan di dalam game. Sehingga saya perlu untuk memanfaatkan AI yang ada untuk bisa menghemat waktu dalam meresize aset-aset yang baru tersebut agar bisa sesuai dengan aset yang ada di dalam game. Kalau dari aku sendiri itu penggunaan AI aku pakai 2. Yang pertama itu Cloud AI, terus yang kedua aku IDE-nya pakai Cursor. Menurutku AI ini sangat amat membantu dalam mengerjakan project UAS ini. Kayaknya nggak pakai tuh nggak selesai ini. Atau lebih rusak lagi gamenya. Kalau aku sendiri pakainya tuh misal ada satu mini game yang aku bikin itu dimana ada objek yang harus jatuh secara random dan itu aku nggak tahu cara bikin ngodingnya gimana di JavaScript, jadi aku minta AI yang bikinin. Kalau penggunaan AI selama aku ngerjain game ini tuh sebenarnya nggak banyak, malah bisa aku bilang cuman aku menggunain untuk satu fungsi AI ini, yaitu nge-resize aset yang aku dapetin dari web buat aku bikin ke desain map yang aku mau. Nah itu tuh kan kalau misal nge-resize sendiri lumayan makan waktu dan aku juga harus belajar lagi caranya gimana. Nah itu jadinya aku serahin sama AI dan aku bikin mapnya tuh sendiri gitu. Apa pelajaran atau pengalaman yang paling berkesan? Pelajaran yang paling berkesan bagi saya sebagai ketua tim adalah pentingnya manajemen waktu dan penetapan target mingguan yang jelas. You're right. It's fact. Misalnya, sejak awal menetapkan bahwa pada minggu pertama game harus sudah selesai 30% dan seterusnya. Karena kurangnya perencanaan ini menyebabkan hasil akhir game kami tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Di sisi lain, pengalaman paling berkesan bagi saya adalah saya bisa belajar lebih dalam tentang pemanfaatan AI dalam pengembangan perangkat lunak serta pentingnya struktur kerja yang rapi dalam folder dan file. Selama proses pembuatan game ini saya belajar banyak banget, mulai dari ketemu aplikasi yang sangat mempermudah dalam membuat desain game, yaitu Tiled. Walaupun ngerjainnya bikin mata melek banget dan bikin mata capek ngeliat kotak-kotak, tapi sebenarnya seru banget karena kita bisa bikin isi rumah, bisa bikin weapon semua sesuka hati, sekreatif-kreatifnya. Dan apalagi kalau misalnya hasilnya udah jadi dan 3D-nya itu kelihatan. Oh
my god! Jadi seru banget. Selain itu juga saya jadi belajar gimana caranya karakter bisa nggak keluar dari map, gimana karakternya bisa nggak nembus aset-aset yang emang nggak logis untuk ditembus, dan overall seru banget dan sangat berkesan. Untuk pelajaran atau pengalaman yang aku ambil dari mengerjakan project ini itu, yang pertama, jangan buat CSS atau layout dengan full pakai AI. Jadi kalau bisa kalian ngerjain sendiri, atau misalkan kalian udah punya nih aset-asetnya, misalkan untuk map. Jadi kalian bikin game screen-nya itu kalau bisa sendiri guys, karena kalau pakai AI itu yang pertama nanti bakal susah buat bikin responsif, yang kedua kalau nggak sesuai yang kalian mau itu bakal lama banget kalau kalian pakai AI terus, jadi mending langsung kalian utak-atik sendiri aja. Terus yang ketiga itu nanti di kedepannya bakal nabrakan sama komponen lain, dan itu bakal susah banget buat benerinnya kalau proyeknya udah setengah jadi terus baru muncul. Habis itu yang kedua, pas kalian bikin ide untuk konsep gamenya itu menurut aku jangan maruk, jangan terlalu berambisi. Kayak mau bikin gamenya bagus boleh, cuma kayak saranku sih karena kita baru pertama kali belajar React JavaScript, mungkin kalau ada yang udah jago ya beda lah ya. Kalau kalian baru pertama kali belajar sih, menurutku yang pastiin yang di soal UAS itu dikerjakan dan juga selesai. Itu karena itu yang mempengaruhi nilai kan. Terus baru dari situ kalian tambahin fitur-fitur yang kalian mau buat bikin gamenya bagus. Lalu kalau pembelajaran sama pengalaman yang berkesan itu sebenarnya manajemen waktu itu penting banget guys. Kayak kalian jangan nyepelein apapun tugas di masa depan gitu loh. Misalkan pembuatan game ini kan awalnya kita diskusi dulu mau konsepnya gimana, gamenya isinya apa aja. Nah itu tuh sebenarnya udah ada alurnya kayak gimana. Terus dari soal juga sebenarnya udah ada tujuan utama dari game ini tuh, intinya tuh kayak gimana, tinggal ngembangin fitur aja. Nah, sebaiknya selesain yang ada di soal dulu, kayak misalnya, jadi seenggaknya dari soal tuh kita udah komplit, udah punya hasil utama, dan kita tinggal kembangin fitur-fiturnya. Dan itu tuh sebaiknya jangan ditunda dulu guys, jangan pokoknya selesain. Manajemen waktu kalian harus bagus banget di selama UAS take home ini. Terus aku juga belajar ternyata desain map game itu seru itu, dan nggak sulit itu sebenarnya, cuman bikin mata pusing sama kayaknya minus aku nambah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Bagaimana cara kerjasama dalam tim dibangun dan dibagi? Kolaborasi dalam tim kami terjadi melalui diskusi aktif di setiap tahapan, mulai dari penentuan konsep, desain, hingga implementasi coding. Setiap anggota tim diberi peran yang sesuai dengan keahlian masing-masing, namun tetap terbuka untuk saling membantu. Pendekatan ini membuat kerja sama menjadi lebih harmonis dan efisien. Kalau kelompok saya sendiri, Pitoy, itu udah ngebagi tugas dari awal. Jadi siapa yang ngerjain desain, siapa yang ngerjain codingan, lebih spesifik lagi siapa yang ngerjain desain minigame, siapa yang ngerjain desain map town, siapa yang ngerjain codingan minigame, siapa yang ngerjain codingan pemilihan karakter di awal game. Itu udah kita bagi di awal. Jadi kita make it clear dulu nih dari awal siapa yang dapat tugas apa, dan kita sesuaiin juga dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, kita juga diskusi apakah pembagiannya ini udah adil atau belum. Selain itu, kita juga sering banget Discord bareng, kita sering banget diskusi, ngebahas soal game kita juga sering chat untuk tahu progres dari gamenya. Lalu kita juga sering banget saling diskusi di tengah-tengah perkuliahan, jadi kita juga saling update terus, saling tanya supaya jangan sampai ada anggota yang nggak ngerti sama gamenya sendiri. Karena dalam pembuatan game, apalagi dalam berkelompok, komunikasi itu penting banget. Kalau untuk cara kerja sama tim itu sih, yang pertama karena kita udah lumayan deket di kelas, jadi udah terbiasa ngobrol, dan itu juga salah satu tips untuk nentuin teman kelompok, karena project ini kan lumayan susah. Habis itu pengerjaannya juga lumayan lama. Nah, punya teman kelompok yang kalian biasa
ngobrol, terus kalian bisa selesaiin konflik itu secara baik-baik, atau ya kayak kalian gak bermasalah lah kalau harus berdebat sama teman itu sangat membantu, karena kalau enggak kalian bakal terpecah dalam tim. No! God, please, no! 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 Jadi bakal ada kayak stigma buruk, oh gue nggak mau kerja sama ini karena ada slack atau dia mungkin kurang kerjanya, dan kalian juga nggak enak buat ngelabrak dia gitu. Itu menurutku sangat membantu. Jadi pilih teman tim yang kalian nyaman. Terus untuk pembagian tugas sih kalau dari kelompok kita 2 orang desain, 2 orang coding, gitu aja sih. Sebenarnya kan kayak kita tuh sebenarnya udah kayak lumayan dekat karena udah sekelas terus dari semester 1 sampai sekarang nih semester 2. Jadi ngebaginya tuh komunikasi tuh udah lebih enak, udah tahu arahnya mau kemana gitu kan. Jadi udah dibagi siapa yang coding, siapa yang desain. Nah terus juga setelah pembagian tersebut tuh kan desainnya ada macam-macam. Nah antara yang desain itu langsung ambil tugasnya mau apa, terus nyesuaiin juga sama kemampuan sama device-nya yang dimiliki. Terus yang coding juga langsung ngebagi dia pengerjain bagian apa sama bagian apa. Terus pokoknya dari antara dua itu kita langsung tektokan, ntar ini dari desainnya mau kayak gini jadi codingnya nyesuaiin, atau kan dari codingnya begini ntar desainnya juga nyesuaiin, kayak gitu aja. Nah terus juga kita komunikasinya tuh bisa sering sih, maksudnya kayak lewat Discord, lewat WhatsApp, atau enggak dinamika langsung di kampus kan, kayak kita ketemu di kelas langsung ngobrol, kasih lihat desainnya, misalnya ini kayak gini nih, gue bikinnya kayak gini, ntar kalau codingnya bisa nggak kayak gini, kalau nggak bisa ya udah kita revisi, kayak gitu aja sih. Jadinya kayak kita selalu ada komunikasi, lancar komunikasinya antara satu sama lainnya. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Halo teman-teman, jadi menjadi mahasiswa itu bukan sekedar tentang duduk di kelas dan mengerjakan tugas, tapi ini juga tentang membentuk karakter, mengasah cara pikir, dan menghadapi berbagai tantangan nyata, baik dari luar maupun dari diri sendiri. Akan ada masa-masa ketika kita merasa lelah, bingung, bahkan ingin menyerah. Tetapi justru disitulah kita ditempa. Jangan pernah remehkan proses kecil yang kamu jalani setiap hari. Konsistensi dan niat baik jauh lebih kuat daripada motivasi sesaat. Tidak apa-apa jika belum sempurna. Tidak masalah jika harus jatuh beberapa kali. Yang penting adalah bangkit lagi dari kesalahan dan terus bergerak maju. Dan tunggu waktu yang tepat untuk mulai berkembang. Waktu terbaik adalah sekarang dengan semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan yang kamu miliki. Karena keberhasilan bukan hanya milik mereka yang hebat dari awal, tapi milik mereka yang terus bertumbuh dan tidak berhenti mencoba. Terus belajar, terus berkembang, dan yang paling penting, jangan kehilangan arah. Tetap bersemangat, dan sampai jumpa di titik pencapaian kita masing-masing. Dari aku sendiri, semangat terus, jangan malah dibawa pusing atau stres duluan mikirinnya. Buat kalian yang lagi liburan, nikmatin dulu liburannya. Dan buat kalian yang kalau misalnya udah mau mulai ngerjain, jangan pusing, jangan stres, tapi dibawa enjoy dulu. Karena kalau misal kalian jadiin ini seolah-olah beban, pasti hasilnya juga akan kurang maksimal. Dan kalau misalnya kalian ngerjainnya maksimal, pasti hasilnya juga akan bagus, maksimal. Dan aku yakin hasil tugas ini nggak cuman sekedar tugas, tapi juga sebagai sebuah achievement buat kalian. Dan pastinya tugas ini juga akan nambah portofolio kalian, jadi beneficial banget. Dan intinya maksimalin tugas ini sebisa mungkin, kerjainnya enjoy aja, jangan dibawa stres. Semangat! Untuk kalian yang mungkin nanti bakal ngerjain tugas ini juga, aku punya beberapa saran. Yang pertama itu tadi, kalian pas bikin konsep gamenya jangan mahruk dulu, jangan terlalu berambisi, itu bisa di belakangan. Yang penting kalian tuh kerjain dulu dan selesain dulu apa yang diminta dalam soal UASnya. Jadi nanti kalau udah kalian udah selesai semua, baru terus ada sisa waktu gitu kan, terus kalian ada fitur-fitur yang kepikiran buat bikin gamenya bagus biar bisa dimainin orang juga mungkin kan, kalian baru tambahin itu di belakang. Jadi yang penting kalian UASnya diselesain dulu biar nilai kalian diamanin dulu, terus baru perbagus gamenya. Habis itu yang kedua itu tadi,
tentuin teman kelompok yang kalian nyaman. Itu sangat membantu karena kayak nanti pasti bakal banyak debat karena mungkin yang satu udah kepanitiaan, mungkin yang satu lagi nggak bisa ikut diskusi. Itu kan kalau sering bakal menimbulkan percikan dalam kelompok ya. Jadi kalau kalian punya temen yang kalian sekali debat udah selesai terus bisa kerja sama lagi, itu menurut gue bagus banget karena nggak bakal menghambat proses pengembangannya. Untuk kalian yang bakal kerjain, ya tetap semangat, jangan capek belajar. Kalau pakai AI jangan copy paste. Jadi kalian kalau bisa liatin dulu kode dari AI-nya, apalagi misalnya JavaScript kalian pakai buat ngeprom logic game-nya, itu kalian analisa dulu logiknya sesuai yang kalian mau gak, kalian ngerti gak logiknya itu, biar nanti kalaupun ada error kalian debuggingnya juga enak gitu. Kalian udah paham misalkan pergerakan karakter, terus pergerakan karakternya patah-patah, berarti kan kalian udah tahu bagian logik mananya itu yang mungkin salah. Jadi kalian kalaupun nanti debuggingnya pakai AI juga lebih gampang nanyanya, gitu aja. Lalu ini suruh kasih motivasi. Nggak tahu sih ini bisa bilang motivasi atau bukan. Pokoknya semangat. Pokoknya semangat itu semangat sama positive thinking ya, sumpah deh. Terus kalau misalnya mau ngeluh, ya udah ngeluh tapi jangan lama-lama please. Soalnya waktu kalian yang dipakai buat ngeluh tuh bisa kalian buat nyicil UAS ini. Jadi kayak misalnya kalian nggak bisa desain, ya udah kalian pelajarin dulu aplikasi desainnya. Tapi kalau misalnya masih nggak ngerti, ya nanya gitu loh, nanya siapa aja. Kayak misalnya nanya AI, ya nanya AI. Terus kalau misalnya teman bisa, ya nanya temen. Kayak konteksnya aku ini nanya temanku, tapi emang ini nggak sekelompok. Jadi kayak aku nanya, ini gimana sih cara pakai aplikasinya, pakai nama aplikasinya apa, cara desainnya gimana, bentuk ininya tuh gimana, biar ngebentuk kayak di real life gitu. Kayak misalnya ngebentuk kursi dari aset biar ke real life, ngebentuk ruangan dari aset yang cuman kotak-kotak pixel jadi beneran kayak ruangan gitu, kayak ada temboknya, ada lantainya. Itu aku nanya gitu misalnya. Terus ya udah, waktunya tuh gunain waktu semaksimal mungkin, kayak nggak usah selagi ada waktu ya udah kerjain gitu, lebih enak selesai cepat istirahatnya, jadi lebih banyak, nggak jangan kayak istirahat dulu baru ngerjain. Itu bikin bak-buk banget. Pokoknya nggak direkomen lah. Jadi kalian kerjain dulu baru sambil belajar, istirahatnya nanti kalau udah selesai tuh istirahatnya udah enak gitu guys. Semangat.